Menyapa Anda kembali dalam program Bible Everyday. Kita sudah tiba di Lukas pasal yang ke-8 dan hari ini kita akan belajar salah satu perkataan Yesus yang cukup kontroversi. Bahkan perkataan Yesus ini dipakai beberapa orang skeptis, orang-orang yang tidak suka dengan kekristenan untuk menyerang kekristenan. Apa yang dikatakan Yesus? Kita coba belajar di dalam ayat yang ke-19 di perikop Yesus dan sanak saudaranya. Ayat yang ke-19, ibu dan saudara-saudara Yesus datang kepadanya, tetapi mereka tidak dapat mencapai dia karena orang banyak. Orang memberitahukan kepadanya, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan ingin bertemu dengan engkau. Tetapi ia menjawab mereka, ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Ayat ini cukup membingungkan. Mestinya ketika orang berkata kepada Yesus, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar ingin bertemu dengan engkau, mestinya Yesus menghentikan segala aktivitas pelayanannya, menyambut ibunya, saudara-saudaranya, mengajak mereka masuk, menjumpai dia, dan seterusnya. Tapi Yesus menjawab sesuatu yang berbeda. Yesus justru berkata, ibuku dan saudara-saudaraku adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Maka ayat ini seringkali disalah mengerti. Mereka menafsirkan ayat ini secara keliru untuk menyerang kekristenan. Mereka berkata Yesus ini orang yang tidak menghormati orang tua. Yesus ini tidak mengakui orang tua. Yesus tidak mengakui saudara-saudaranya. Yesus ini setelah terkenal jadi sombong, sehingga keluarganya sendiri tidak dianggap dan seterusnya. Apakah benar Yesus ini kurang ajar? Tidak hormat kepada orang tuanya, tidak mengasihi orang tuanya dan saudara-saudaranya? Sebenarnya tidak demikian. Anda keliru besar kalau berpikir bahwa Yesus tidak peduli dengan orang tuanya, tidak hormat dengan orang tuanya. Keliru, sebab ketika Yesus disalib, ketika dia menderita sangat hebat, dia mengalami kesakitan sangat hebat, sebelum dia mati, dia titipkan ibunya kepada muridnya. Yesus masih memikirkan ibunya. Yesus masih memikirkan orang tuanya. Jadi Yesus ini sangat peduli, sangat mengasihi orang tuanya. Bahkan menjelang Yesus mati, masih memikirkan ibunya. Lalu kenapa Yesus berkata, siapa ibuku, siapa saudara-saudaraku? Ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan Allah dan melakukannya. Maksud dari perkataan Yesus adalah supaya orang-orang tahu bahwa soal keselamatan itu urusan pribadi. Jangan sampai mereka berpikir bahwa keluarga itu paspor buat mereka mendapatkan keselamatan. Jangan sampai murid-murid atau orang banyak akan berkata, kalau jadi keluarga Yesus, pasti selamat. Yesus mengatakan dengan jelas bahwa ibuku, saudara-saudaraku adalah orang yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Dan itu senada dengan banyak di dalam perkataan firman Tuhan di kitab Injil. Bahwa bukan berarti kita keturunan Abraham, lalu kemudian ada jaminan pasti kita selamat. Bukankah Yohanes Pembaptis menegur mereka yang menyombongkan bahwa mereka adalah keturunan Abraham. Jadi tidak perlu bertobat, sebab pasti diselamatkan. Cara pikir yang keliru besar sampai Yohanes Pembaptis harus meluruskan. Keselamatan ini urusan pribadi. Setiap orang harus mempertanggungjawabkan hidupnya. Jadi tidak bisa kita membanggakan kita berasal dari keluarga saleh, pasti kita selamat. Jangan kita membanggakan orang tuaku pendeta, pasti aku selamat. Jangan membanggakan bahwa kita berasal dari garis keturunan orang-orang rohani, orang-orang saleh, itu jaminan pasti kita selamat. Tidak bisa demikian. Sebab keselamatan adalah urusan pribadi. Dulu ada ungkapan dalam bahasa Jawa, swarga nunut, neraka ketut. Jadi ungkapan ini seolah mengatakan kalau si suami pergi
atau ke surga, maka istri anak-anaknya ikut ke surga. Tetapi kalau si kepala keluarga, dalam hal ini suami, celakanya ke neraka, maka tidak ada pilihan lain. Istri dan anak-anaknya ikut ke neraka. Bukan seperti itu konsepnya. Keselamatan adalah hal pribadi, lepas pribadi. Bisa saja karena si istri takut akan Tuhan, cinta akan Tuhan, percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dia mendapat jaminan keselamatan. Dia ke surga. Tapi karena suaminya tidak percaya kepada Yesus, bisa saja ke neraka. Jadi tidak ada urusan apakah suaminya ke surga, ke neraka, lalu kemudian nanti istri dan anak-anaknya mengikuti. Nggak ada kaitannya dengan hal itu. Karena keselamatan adalah hal pribadi. Itu sebabnya Yesus berkata, siapa ibuku, siapa saudara-saudaraku. Yesus justru membuka dirinya. Setiap orang yang mendengarkan firman dan melakukannya, itu saudara-saudaraku. Mau jadi saudara-saudara Yesus, tidak harus kita secara garis keturunan, kita ini orang Yahudi, orang Israel, bahkan lahir dari garis keturunan keluarganya Yesus, baru kita menjadi saudaranya Yesus. Hanya ketika kita melakukan firman, maka kita pun secara otomatis menjadi keluarga Allah. Kita menjadi keluarganya Yesus. Pikirkan baik-baik. Hidup bukan soal apakah kita berasal dari keturunan saleh atau tidak. Hidup adalah soal bagaimana kita mempertanggungjawabkan hidup kita. Mendengar firman dan melakukannya. Tuhan berkati.